Berdasarkan pernyataan pada soal yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan harapan baik untuk masa depan, menurut pendapat saya itu adalah benar. Hal ini karena melalui pendidikan terjadi proses penanaman budaya, norma, nilai-nilai moral dalam masyarakat kepada individu atau kelompok yang mencakup pengetahuan berlaku dan sosial budaya, sehingga seseorang atau individu yang melalui proses pendidikan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan dapat pula bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan karena melaluinya lah dapat tercipta generasi penerus yang cerdas, yang tangguh, berkarakter, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan-tantangan di era globalisasi seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi seperti saat ini, semua negara bersaing untuk terus melakukan inovasi-inovasi di berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang dapat membangun karakter pemuda bangsa sebagai pemuda yang dapat menjadi pemimpin yang jujur, adil, ulet, mampu menghadapi tantangan yang ada dan mampu melakukan inovasi-inovasi, memiliki kontribusi yang substansial bagi kehidupan suatu negara maupun bagi dirinya sendiri. Melalui pendidikan, individu dapat menjadi agen of change bagi dirinya sendiri maupun bagi negara. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hal yang krusial karena memiliki peranan yang penting dalam perubahan suatu negara. Seperti kata Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk merubah dunia. Oleh karena itu, kita harus menjalankan pendidikan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk terus belajar, baik belajar dalam pendidikan formal maupun dalam pendidikan non-formal atau bahkan melalui pengalaman. Karena pendidikan itu bukan hanya investasi dalam bidang ekonomi, tetapi investasi dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti ungkapan Imam Syafi'i berikut ini. Menurut pendapat saya, berdasarkan indikator-indikator tingkat keberhasilan yang telah disebutkan pada dalam soal, masih relevan dengan kondisi saat ini. Namun, perlu diingat bahwa indikator-indikator keberhasilan yang disebutkan dalam soal bukanlah indikator mutlak penentu tingkat keberhasilan pendidikan, karena masih banyak indikator-indikator lain yang menjadi penentu tingkat keberhasilan pendidikan. Dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dapat tidaknya memperoleh pekerjaan, besarnya gaji atau penghasilan yang didapat, serta indikator-indikator lain yang telah dijelaskan dalam soal, untuk sekarang ini memang masih menjadi salah satu indikator penentu tingkat keberhasilan pendidikan. Hal ini karena indikator-indikator tersebut itu sudah umum, karena indikator tersebut itu menggambarkan atau mencerminkan tingkatan-tingkatan tertentu yang telah dicapai oleh seseorang sebagai hasil dari menempuh sebuah pendidikan. Mengacu pada pertanyaan tersebut, Hamka Abdul Aziz 2011 mengemukakan bahwa pendidikan merupakan proses transformasi dialogis antara peserta didik dengan pendidik dalam potensi kemanusiaannya sehingga menumbuhkan kesadaran, sikap, dan tindakan kritisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa selain indikator-indikator keberhasilan yang telah disebutkan dalam soal, terdapat indikator-indikator lain yang dapat menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Nah, berdasarkan pendapat Hamka tersebut, salah satunya adalah peningkatan kesadaran, sikap, dan tindakan kritis seseorang yang dapat menjadi penentu tingkat keberhasilan pendidikan.